أشهد أن لا إله إلا الله. Apa yang dimaksud dengan wali-wali Allah itu? Karena kita sering mendengar kalimat wali. Apa itu wali? Apakah wali itu orang-orang khusus yang tidak semua orang bisa mencapai derajat wali, kecuali orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah setiap orang bisa mencapai derajat kewalian? Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika memberikan sifat kepada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut kepada mereka dan juga tidak memiliki perasaan bersedih hati. Dan di dalam ayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, wali-wali Allah adalah alladzina hum yattaqun, orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya siapapun yang bertakwa, dia bisa mencapai derajat kewalian. Makanya disebutkan Al-Hafidh oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang siapa wali Allah itu, maka beliau menyebutkan 3 ciri orang itu disebut wali Allah. Yang pertama, orang yang alim li rabbih, dia mengetahui siapa Rabbnya. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ma'rifatullah maksudnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dari segi rububiyah, uluhiyah, dan juga asma dan sifat. Baru seseorang mengenal siapa Tuhannya. Yang kedua, orang yang ikhlas. Dan yang ketiga, orang yang ittiba, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala disebut wali Allah. Kalau orang sudah ma'rifatullah, mengenal siapa Tuhannya, kemudian dalam beribadah dia ikhlas dan berusaha mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bisa mencapai derajat wali. Dan seorang wali tidak mungkin mengatakan saya wali, karena ada kaitan dengan keikhlasan, tidak boleh riya. Maka dari perkataan Hafidh Ibnu Hajar ini menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi wali. Ulama menyebutkan beberapa sifat orang itu dikatakan wali. Yang pertama, ikhlasuhum lil wahidil ahad, mengikhlaskan diri mereka terhadap zat yang satu. Artinya betul-betul mentauhidkan Allah. Seorang wali Allah harus mentauhidkan Allah, menyandarkan diri kepada Allah.
Yang kedua, redha dengan Rasul sebagai imam, percontohan dan qudwah yang baik, sehingga kita bisa mengikuti jejak langkah Nabi SAW alias ittiba. Kemudian yang ketiga, wali-wali Allah adalah orang yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Dia tidak pernah mencintai karena manusia atau membenci karena manusia. Betul-betul kalaupun mereka cinta dengan makhluk, cintanya karena Allah. Atau benci kepada makhluk, memang betul-betul benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 4, salamatu sudurihim lil muslimin. Hati mereka selamat dari kaum muslimin, tidak menyakiti kaum muslimin dengan cara hasad, dendam, menyakiti dengan cara dengki dan begitu seterusnya. Betul-betul selamat hati mereka dari memfitnah kaum muslimin, bahkan memaafkan kesalahan kaum muslimin. Kalau seandainya dia yang dizalimi, dia maafkan. Kalau seandainya dia yang menzalimi, dia meminta maaf supaya hatinya luas. Makanya di zaman Nabi SAW ada wali Allah dari kalangan sahabat Nabi. Kata Nabi SAW, akan masuk dari pintu masjid ini seorang laki-laki yang termasuk penduduk surga. Sahabat melihat kepada pintu yang dimaksud oleh Nabi itu. Rupanya ada orang yang jinjing sendal, kemudian rambutnya seolah-olah habis berwudu, menetes air di rambutnya. Kemudian besoknya Rasulullah SAW ngomong gitu lagi. Rupanya orang itu lagi yang keluar, sampai 3 kali. Sehingga ada seorang sahabat penasaran, apa sih kelebihan orang itu? Maka kemudian dia berpura-pura ada masalah keluarganya dan ingin menginap di rumahnya, hanya ingin melihat apa yang dikerjakan dia, sehingga Rasul mengatakan dan memberikan rekomendasi dia termasuk penduduk surga. 3 hari dia nginap di situ, tidak ada kelebihan. Maksudnya sama saja dengan sahabat yang lain, sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya sama, tidak ada kelebihan. Bahkan sahabat yang lain yang tidak dikatakan ahlil jannah oleh Rasul, terkadang ibadahnya lebih, sehingga dia kecewa. Akhirnya kemudian dia pun baru menceritakan apa yang disabdakan Rasul. Orang ini pun bingung gitu ya, apa yang harus dijawab, karena dia tidak tahu maksud orang ini. Meneliti, kan boleh jadi kenapa Nabi SAW memberikan tazkiyah kepadaku, aku termasuk penduduk surga, karena setiap malam aku ikhlaskan siapapun yang mendolimi diriku, aku maafkan semuanya setiap malam sebelum tidur. Begitulah sifat-sifat wali Allah. Selamat hati mereka, tidak menyakiti kaum muslimin, dan memaafkan kalaupun kaum muslimin menyakitinya. Kemudian yang nomor 5, hirsuhum ala itmamil faraid wa ada'in nawafil. Wali Allah itu harus melaksanakan kewajibannya. Dia tidak boleh meninggalkan salat wajib. Kemudian dia berusaha menambah dengan nafilah, dengan yang sunnah-sunnah. Kalau sekarang ada orang yang mengklaim dirinya wali, atau orang yang mengklaim si fulan wali, kemudian mereka tidak sholat 5 waktu, dia bukan wali. Apalagi kalau sampai mengklaim sholatnya ke Mekah, tambah bukan wali lagi. Kan ada orang-orang yang kemudian mengatakan si fulan wali Allah, sholat Jumatnya saja ke Mekah katanya. Gimana sholat Jumat di Mekah? Di Mekah jam 12, di sini jam 8. Sholat apa itu kan itu ya? Sholat duha. Jadi wali-wali Allah itu orangnya taat betul-betul, tidak pernah meninggalkan kewajiban dan menambah dengan yang sunnah-sunnah. Itu disebut wali Allah. Kemudian juga yang keenam,
selamat akidah mereka, tidak tercampuri dengan ajaran-ajaran sesat, tidak dicampuri dengan kesyirikan. Jadi kalau ada orang yang mengaku wali Allah atau diklaim si fulan wali Allah, kalau kelakuannya kemudian melakukan kesyirikan, melakukan praktek perdukunan, maka itu bukan wali Allah, karena wali Allah itu akidahnya harus selamat dari kekufuran dan kesyirikan. Kemudian yang nomor 7, wali Allah itu orang yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan mereka mengatakan yang hak, dan mereka senantiasa tidak membiarkan kemungkaran sedikit pun. Ingkar kemungkaran, bukan hanya mengajak kebaikan saja. Itu sifat-sifat wali Allah. Kemudian yang nomor 8, mereka adalah orang yang mencintai al-jamaah. Mereka suka berjamaah. Mereka satu kiblat dengan kaum muslimin. Kemudian yang nomor 9, mereka senantiasa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul apabila terjadi perselisihan. Berusaha untuk berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu rujukan pada setiap permasalahan. Kemudian yang nomor 10, mereka berani menyuarakan kebenaran, mengamalkannya dan menyerukannya kepada manusia. Mereka tidak diam saja. Kemudian juga mereka orang-orang yang bertakwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan. Itulah takwa, dan itu ciri khas wali Allah. Kemudian mereka tawassut dalam ibadah, tidak berlebih-lebihan, tidak juga meremehkan, tidak menambah dan tidak mengurang. Itulah wali Allah. Dan mereka senantiasa zuhud, zuhud di dunia, zuhud kepada Allah dan zuhud kepada hamba-hamba Allah. Dan tentunya wali-wali Allah itu harus dihiasi dengan makrimul akhlak, betul-betul akhlaknya baik, mencontoh Nabi SAW dari segi pakaian. Karena ada wali-wali Allah itu sebenarnya dia orang gila disangka wali Allah, tidak pakai baju ke sana kemari, kadang-kadang tidak pernah ke masjid, hidupnya persis orang gila. Tapi ada orang yang kemudian mengklaim si fulan wali. Maka wali Allah itu harus berakhlak, dan akhlak Rasul itu mencakup semuanya. Akhlak berpakaian, bagaimana Rasul berpakaian, bagaimana Rasul bertutur kata, bagaimana Rasul SAW berkeluarga. Akhlak itu mencakup semua kehidupan Nabi SAW, dari ucapannya, perbuatannya dan takrirnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya kalau orang memiliki sifat-sifat yang disebutkan para ulama ini, maka dia bisa menjadi wali Allah. Dan kalau orang sudah mendapatkan predikat wali Allah, biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kepadanya khawarikul adah. Khawarikul adah itu artinya keanehan. Karena keanehan itu bisa bentuk mukjizat, bisa bentuk karamah atau maunah, dan bisa dalam bentuk sihir. Mukjizat ma'ruf ya, diberikan kepada para nabi dan rasul. Karamah dan maunah diberikan kepada wali-wali Allah dan orang-orang yang beriman. Adapun sihir diberikan kepada orang-orang dukun, paranormal, orang yang bergelut dengan kesyirikan dan kekufuran. Tetapi khawarikul adah ini tidak bisa dipelajari, Bu. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekehendak Allah, bukan kita yang berkehendak. Bisa terus menerus, bisa juga sekali-kali. Contoh ketika Maryam di musim panas dan dingin senantiasa ada makanan di mihrabnya.
Maka Nabi Zakaria heran gitu ya. Kemudian bertanya, dari mana makanan musim dingin ada di musim panas, makanan di musim panas pula ada di musim dingin. Maka Maryam mengatakan, hadza min indillah yarzuqu man yasha. Ini semua datang dari Allah, Allah yang memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka Maryam adalah wali Allah, diberikan karamah. Ashabul Kahfi ditidurkan sampai 300 tahun atau 3 abad lebih, tidak mati. Padahal dia tidak makan, tidak minum, tidur saja 3 abad lebih. Dan itu bentuk karamah. Ashabul Kahfi wali-wali Allah. Ataupun 3 orang yang terjerembab dalam gua sehingga dia tidak bisa keluar. Akhirnya kemudian yang satu bertawasul dengan amal salehnya, yang satu bertawasul dengan birrul walidain, yang satu bertawasul dengan sedekah, dan yang satu bertawasul dengan afaf, menjaga kehormatan untuk tidak berzina. Akhirnya pintu gua terbuka, dan itu karamah. Maka 3 orang yang terjerembab dalam gua yang disabdakan Rasul, mereka wali-wali Allah. Mereka wali-wali Allah. Ataupun Uzair, bagi sebagian ulama yang menganggap dia bukan nabi, tapi dia orang saleh, juga sama ditidurkan 1 abad. Ataupun Nabi Khidir, yang sebagian pendapat dia bukan nabi tapi dia wali, memiliki mukjizat apabila karamah apabila dia singgah di tanah gersang langsung hijau, maka disebut Khidir. Ataupun Dzulqarnain, yang bisa membentengi antara sebuah kaum yang tidak dipahami bahasanya dengan Ya'juj wa Ma'juj, dan bentengnya tidak bisa dijebol sampai kiamat dibangkitkan atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Itu karamah. Maka Dzulqarnain wali Allah. Artinya bahwa karamah diberikan kepada wali Allah itu atas kehendak Allah, seperti yang terjadi pada sahabat Rasul namanya Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Dia ingin berdakwah kepada kaumnya, tetapi kemudian ditolaknya. Akhirnya datang lagi kepada Rasul, meminta agar Allah memberikan kuasa kepadanya untuk bisa mendakwai kaumnya. Kata Rasul, sudah pergi saja kamu kepada kaumku, kepada kaummu, nanti Allah akan buktikan kuasanya kepadamu. Tiba-tiba dia berangkat menuju negerinya Daus di Yaman. Di tengah jalan tiba-tiba jidatnya ada cahaya kayak senter. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, kalau cahaya ini ada di jidatku akan membuat terfitnah manusia, pindahkan cahaya ini. Akhirnya cahayanya dipindah ke tangan. Dia berdoa lagi, ya Rabb, di tangan ini masih memfitnah manusia. Akhirnya diletakkan di lisannya, kalau dia ngomong itu bersilau. Dan dengan sebab itulah kaum Daus beriman kepada agama Islam, dengan sebab kuasa Allah kepada Tufail ibn Amr ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Ataupun Uwais ibn Amir al-Qarani, dia bukan sahabat padahal hidup di zaman Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Nabi, makanya dia kibarut tabi'in atau muhadram. Kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersumpah dalam doanya, wajib dikabulkan. Kata Nabi SAW, lau aqsama 'ala Allah la abar. Kalau seandainya dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan kabulkan permintaannya. Karamah bagi Uwais ibn Amir al-Qarani karena dia birrul walidain, dan itu wali Allah. Dan penghulu wali Allah adalah para nabi dan rasul, kemudian para sahabat Nabi SAW, kemudian orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul. Tetapi bukan berarti wali yang tidak mendapatkan karamah tidak lebih mulia dibandingkan wali yang mendapatkan karamah. Contoh sahabat Rasul, tidak semua dapat karamah, tapi ada tabi'in yang mendapatkan karamah seperti Uwais ibn Amir al-Qarani. Dia tabi'in, dia mendapatkan karamah. Bukan berarti kemudian Uwais lebih mulia dibandingkan para sahabat. Tidak, sepakat ahli sunnah sahabat jauh lebih mulia dibandingkan para tabi'in. Jadi tidak mesti wali Allah itu mendapatkan karamah. Yang jelas bahwa wali Allah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, imma di dunia dengan bisyarah dan di akhirat dengan surga. Apa maksudnya dunia dengan bisyarah itu?
Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Allah itu kalau suka dengan hambanya dan Allah jadikan hambanya itu walinya, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah akan mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, aku suka dengan si fulan, aku sudah jadikan dia waliku, maka engkau harus mencintai dia. Maka Jibril pun mencintai dia karena kecintaan Allah kepadanya. Lalu Jibril memanggil semua malaikat di langit dan mengatakan, wahai malaikat-malaikat Allah, Allah cinta kepada walinya, kepada si fulan, hambanya. Kalian harus mencintainya karena Allah mencintainya dan aku pun mencintainya. Maka semua malaikat mencintainya. Maka wali-wali Allah dicintai Allah dan dicintai malaikat Allah. Dan menjelang ajalnya, wali-wali Allah akan dihantarkan malaikat yang akan membisikkan di telinganya dan mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jangan takut, jangan sedih, karena engkau sudah dijanjikan sorga. Itulah bisyarah, bentuk bisyarah, kabar gembira kepada wali-wali Allah di dunia. Adapun di sorga, tidak perlu lagi kemudian kita bicarakan. Jelas wali-wali Allah adalah para penghuni sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi sekali lagi, wali-wali Allah itu, mereka adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang luar biasa. Di antaranya disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim rajiun. Jadi wali-wali Allah itu harus takut kepada Rabbnya, harus dekat dengan ayat-ayatnya, beriman dengan ayat-ayat Allah, maksudnya Al-Quran, tidak menyekutukan Allah, dan hati mereka senantiasa ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang disebutkan ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna alal ardi hauna. Mereka harus tawadhu, tidak boleh sombong wali Allah itu, tidak boleh mengatakan saya wali Allah. Dan kalau dikatakan anta wali Allah, maka dia akan marah. Saya bukan siapa-siapa, tawadhu betul-betul, dan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang menyakitinya, membuat kata-kata yang tidak senang baginya, maka dia akan mendoakan keselamatan. Itulah sifat wali Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya adalah wali Allah itu orang yang baik, baik kepada Allah ataupun kepada sesama hamba Allah. Walaupun sekali lagi, tingkatan wali Allah itu ada 3, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, darajatul zalim li nafsi, derajat wali Allah yang mendolimi dirinya. Dia seorang wali Allah, seorang yang beriman tetapi terjerumus kepada maksiat, terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tetap mendapatkan loyalitas Allah kepadanya berdasarkan kadar iman dan amal solehnya. Tetap orang yang beriman tetapi terjerumus kepada kemaksiatan dan menzalimi dirinya, tetap dikatakan wali Allah, tetapi derajatnya paling rendah. Kemudian yang kedua, muqtasid, tengah-tengah. Dia wali Allah yang menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi maksiat-maksiat Allah, akan tetapi dia kurang menjaga yang sunnah-sunnah. Dia mementingkan yang wajib tetapi meremehkan yang sunnah. Ini derajat agak naik sedikit ke atas. Lah wali Allah yang paling tinggi tingkatannya disebut sabiqum bil khairat namanya. Orang-orang yang betul-betul mengejar kebaikan. Dia kerjakan yang wajib, dia kerjakan yang sunnah, dia tinggalkan yang mubah, dan itu derajatnya para nabi. Derajatnya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya dari penjelasan dari awal sampai akhir mengenai siapa wali Allah Subhanahu wa ta'ala, singkatnya mereka hamba-hamba Allah yang bertakwa. Baik, kemudian mu'alif rahimahullahu ta'ala berfirman di sini, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah
la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum adzaban muhina walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan baginya. Di sini syahidnya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, disakiti, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa artinya menyakiti orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan, atau menyakiti wali-wali Allah? Karena wali-wali Allah orang yang beriman dan bertakwa, itulah wali Allah. Adapun pembagian ada wali ini, ada wali itu, macam-macam wali, wallahu a'lam. Yang jelas bahwa ayat ini mengancam tidak boleh menyakiti wali-wali Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka sampai menyakiti tanpa sebab, maka mereka akan mendapatkan dan memikul buhtanan wa itsman mubina, kebohongan dan dosa yang nyata. Ayat ini sebagian para ulama tafsir mengatakan turun kepada Ali bin Abi Thalib. Turun kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ada sebagian orang-orang munafik itu tidak suka dengan Ali di zaman Nabi, sehingga suka mencela Ali, suka menyakiti Ali radhiyallahu anhu. Maka dengan sebab itulah turun surah Al-Ahzab ini, karena celaan orang-orang munafik kepada Ali radhiyallahu anhu. Ada juga ayat ini turun kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika dituduh berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. 1 bulan mendapatkan penderitaan Ummul Mukminin dari tuduhan orang-orang munafik di zaman itu, yang dikepalai oleh Abdullah ibn Ubay bin Salul. Bahkan Nabi pun sakit hati. Bahkan sahabat sampai perang, gara-gara hampir perang antara Khazraj dan Aus, gara-gara tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu an berzina dengan Safwan ibn Mu'attil ini. Padahal itu tuduhan dusta, tidak benar. Aisyah tidak berzina, makanya turun surah Nur membebaskan bahwa Aisyah radhiyallahu anha tidak berzina. Maka turun ayat surah Al-Ahzab ini ayat 57 sampai 58. Intinya ayat ini menjelaskan secara umum kepada kita bahwa tidak boleh kita menyakiti orang yang jelas-jelas dia muslim, mukmin, apalagi nampak zahirnya takwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, kemudian Nabi SAW menceritakan kepada para sahabatnya, ayyur riba arba indallah. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul bersabda kepada sahabatnya, tahukah kamu sebesar-besarnya dosa riba? Maka sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasul mengatakan, arbar riba indallah istihlalu irdim ri'im muslim. Sebesar-besar dosa riba di sisi Allah, kata Rasul, adalah menghalalkan, merobek kehormatan seorang muslim. Tidak boleh kita mencelanya, menggibahnya, berdusta atas namanya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena seorang muslim dikatakan muslim itu kan man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, orang yang selamat lisan dan tangannya dari menyakiti muslim yang lainnya, baru dikatakan muslim. Orang yang lisannya masih menyakiti muslim yang lainnya, tangannya masih menyakiti muslim yang lainnya, dipertanyakan keislamannya itu. Karena seorang muslim itu tidak boleh menyakiti muslim yang lainnya.
Makanya kenapa Nabi SAW tegas di sini sampai mengatakan man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maksudnya orang-orang yang beriman dan bertakwa itu, maka aku umumkan perang dengannya. Aku umumkan perang dengannya. Dalam teks yang lain, faqad barazani bil muharabati, berarti dia telah terang-terangan memerangiku. Ada sebuah kisah di sini disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu taala, kisah tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya begini, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar ini suatu ketika lewat di beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat-sahabat yang kurang mampu. Sahabat-sahabat yang termasuk ashabus suffah. Jadi ketika itu sahabat yang berkumpul ketika Abu Bakar lewat itu, di situ ada Bilal ibn Rabah. Ma'ruf Bilal ibn Rabah, orang miskin, seorang budak yang dimerdekakan Abu Bakar kan gitu. Kemudian di situ ada Suhaib Ar-Rumi, kemudian Salman Al-Farisi. Tiga-tiganya bukan orang Arab, dan tiga-tiganya orang yang pertama kali menampakkan Islam setelah Nabi SAW. Baik Salman Al-Farisi dari Persia, Suhaib Ar-Rumi dari Romawi, dan Bilal dari Habasyah. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an lewat di tiga sahabat mulia ini. Tiba-tiba kemudian tiga sahabat ini membicarakan Abu Sufyan yang baru masuk Islam. Dan kita tahu Abu Sufyan ini permusuhannya kepada Rasul itu kan luar biasa, Bu ya. Bahkan dia yang memimpin perang Uhud melawan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin mengalami kekalahan dan Rasul hampir mati di perang ini. Siapa yang memimpin perang? Abu Sufyan melawan kaum muslimin. Pokoknya Abu Sufyan sudah habis-habisan dengan harta, tenaga, dan waktunya untuk menyakiti Rasul dan kaum muslimin. Tapi belakangan dapat hidayah, karena Abu Sufyan tidak pernah dicela dalam Al-Quran. Karena kaidah Al-Quran, siapapun yang dicela dalam Al-Quran meninggalnya tidak baik. Abu Jahal dicela dalam Al-Quran su'ul khatimah, Abu Lahab dicela dalam Al-Quran su'ul khatimah, Al-Walid ibn Mughirah dicela dalam Al-Quran su'ul khatimah. Abu Sufyan tidak. Makanya Allah takdirkan dia memeluk Islam setelah Fathu Mekah. Jadi Salman dan Suhaib dan Bilal ini membicarakan tentang Abu Sufyan dan mengatakan harusnya pedang-pedang Allah itu tidak selamat untuk memenggal kepala orang ini. Maksudnya siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan sudah masuk Islam, tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an marah dan mengatakan, ataquluna hadza li syaihi Quraisyin wa sayyidihim. Apa yang kalian katakan kepada Abu Sufyan? Kalian harus menghormati Abu Sufyan itu orang yang dituakan orang Quraisy, dan Abu Sufyan itu pemimpin orang Quraisy. Kalian jangan mencela dia. Kemudian Abu Bakar marah kepada tiga orang sahabat ini, kemudian melaporkan hal itu kepada Nabi SAW. Lah sebab itulah kemudian Rasul mengatakan, ya Aba Bakrin in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka. Wahai Abu Bakar, jika engkau marah kepada mereka, maksudnya kepada Salman, kepada Suhaib, kepada siapa lagi tadi, Bilal, berarti engkau telah marah kepada Rabbmu. Karena mereka orang-orang yang soleh. Salman orang soleh, Bilal orang soleh, Suhaib orang soleh. Mereka orang-orang yang awal-awal masuk Islam, berbeda dengan Abu Sufyan. Nah, Abu Bakar ketika dinasihati Nabi SAW, dia ketakutan. Kemudian Abu Bakar langsung bergegas menemui Salman, Suhaib dan Bilal. Kemudian Abu Bakar mengatakan, wahai saudaraku, apakah aku telah membuat marah kepada kalian? Apakah aku telah membuat marah kepada kalian? Tolong maafkan aku. Langsung Abu Bakar
menemui Suhaib, Bilal dan Salman dan mengatakan, wahai saudaraku, aghdabtukum, apakah aku membuat kalian emosi, membuat kalian marah? Maafkan aku. Maka tiga orang ini mengatakan, la yaghfirullahu laka ya akhi. Tidak wahai Abu Bakar, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Lihat bagaimana komunikasi para sahabat Nabi SAW. Sudah terang-terangan Abu Bakar membela Abu Sufyan dan marah kepada tiga orang ini, tetapi tiga orang ini tetap menghargai Abu Bakar dan mengatakan, tidak, kami tidak emosi, kami tidak marah kepadamu wahai Abu Bakar. Lihat, begitulah caranya muamalah kaum muslimin dengan muslim yang lainnya. Di zaman Nabi SAW ada seorang laki-laki namanya Rabi'ah al-Aslami. Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu an. Rabi'ah al-Aslami ini orang dekat Nabi, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Oleh Nabi SAW diberikan tanah, satu petak tanah. Kemudian tanah Rabi'ah al-Aslami ini berbatasan dengan tanahnya Abu Bakar. Kemudian di tengah-tengah perbatasan tanah Rabi'ah al-Aslami dan Abu Bakar ini tumbuh pohon kurma satu. Gara-gara pohon kurma ini ribut. Kata Abu Bakar, ini kurma milikku. Kata Rabi'ah al-Aslami, ini kurma milikku. Saling mengklaim terhadap pokok kurma itu. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an emosi, tiba-tiba mengucapkan kalimat yang di telinga Rabi'ah itu tidak suka tuh kalimat itu. Kasar mungkin bahasa kitanya. Setelah sadar Abu Bakar mengucapkan kalimat yang tidak pantas kepada Rabi'ah itu, kata Abu Bakar, wahai Rabi'ah, aku tadi kelepasan bicara. Sekarang sebagai bentuk kisasmu, qul li kalimatan, sebutkan, katakan sebuah kalimat seperti yang aku ucapkan kepadamu. Wah, kan luar biasa. Ibu nih lagi emosi, kemudian maki-maki tetangga. Setelah sadar, ibu datang kepada tetangga, coba balas ucapanku tadi. Pernah nggak Bu ngomong gitu? Yang ada ketakutan, jangan-jangan nanti balasannya banyak pula dia kan gitu. Tetapi Abu Bakar mengatakan kepada Rabi'ah al-Aslami, ucapkan persis yang aku ucapkan kepadamu sebagai kisos. Tapi Rabi'ah tidak mau. Akhirnya Abu Bakar pun mengatakan, kalau engkau tidak mau mengucapkan kalimat yang aku ucapkan kepadamu, kulaporkan kau kepada Nabi SAW. Berangkat Abu Bakar menemui Nabi SAW. Kemudian menceritakan kepada Nabi SAW apa yang dilakukan Rabi'ah al-Aslami ini. Dia mengucapkan kalimat kasar, kemudian aku minta dia mengucapkan kalimat yang sama, dia tidak mau. Maka Rabi'ah al-Aslami ketika itu malah menghindar dariku. Lah Rabi'ah al-Aslami ini kemudian pulang ke kaumnya Al-Aslam, Bani Aslam. Tiba-tiba berjumpa dengan sahibnya, dengan kawannya, menceritakan apa yang dilakukan Abu Bakar kepadanya. Kata kawannya, wahai Rabi'ah, itu akhlak yang baik dari Abu Bakar. Kenapa engkau tidak mengucapkan kalimat yang disuruh kau ucapkan Abu Bakar kepadanya? Marah Rabi'ah al-Aslami dan mengatakan, ya fulan, celaka engkau. Engkau tahu siapa Abu Bakar? Abu Bakar itu Syaikhu Quraisyin. Dia adalah orang yang dituakan orang-orang Quraisy dan kaum muslimin. Kaum muslimin menuakan dia. Dia bukan orang kaleng-kaleng bahasa kitanya, dia orang tua kita. Tak mungkin saya mengucapkan celaan kepadanya. Sebab kalau seandainya aku mencela Abu Bakar, kemudian Abu Bakar melaporkan celaanku kepada Rasul, kemudian Rasul marah gara-gara celaanku kepada Abu Bakar, maka Allah akan marah gara-gara kemarahan Rasul, maka hancurlah Rabi'ah al-Aslami. Akhirnya Rabi'ah al-Aslami bergegas menemui Nabi SAW. Rupanya sudah ada Abu Bakar di situ. Kemudian Rasul bertanya kepada Rabi'ah, ada apa wahai Rabi'ah, tergesa-gesa kau kemari? Kata Rabi'ah, wahai Rasul, kebetulan di sini ada Abu Bakar. Tadi Abu Bakar begini.
dan aku sudah mengucapkan kalimat yang sama, aku enggan. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahsanta ya Rabi'ah, engkau telah berbuat baik wahai Rabi'ah. Qul li Abi Bakrin, sekarang kau katakan kepada Abu Bakar, ghafarallahu lak, semoga Allah mengampuni dosamu. Semoga Allah mengampuni dosamu. Lihat indahnya akhlak sahabat. Coba kalau ini dipraktekkan, Bu, damai rasanya kan ya. Yang mencela merasa bersalah tapi tidak disalahkan oleh orang yang mencela. Yang harusnya dia mencela, dia tahan karena dia menghormati siapa orang yang akan dicela. Kalau seperti ini damai kehidupan kaum muslimin. Makanya Nabi SAW dalam perang Hunain, Bu, dalam perang Hunain itu ada satu peristiwa. Jadi ada seorang sahabat didorong, kemudian dia pun kaget, akhirnya kemudian dia loncat ke depan, kakinya menginjak kaki Nabi. Tidak sadar tuh, dan tidak sengaja, karena terdorong badannya. Kemudian dia terloncat ke depan, rupanya kaki kanannya menginjak kaki kiri Nabi. Ya Nabi spontan lah, Bu, ya, kayak ibu berdiri tiba-tiba diinjak kakinya kan spontan. Langsung didorong perutnya dan mengatakan, auja'tani, engkau sudah menyakiti diriku wahai fulan. Bayangkan bagaimana perasaan sahabat ini. Karena sahabat itu orang yang memuliakan Rasul. Kok dia bisa menginjak kaki Nabi coba? Akhirnya sahabat ini penuh dengan kebingungan, gundah gulana, sedih. Bagaimana bisa aku menginjak kaki Nabi? Tapi Nabi SAW ini, dia hanya mengatakan spontan seperti itu, kemudian melupakan peristiwa. Itulah akhlak Nabi ya. Jadi kalau disakiti itu langsung dilupakan tuh. Nah, coba kalau kita kayak gitu ya, disakiti orang, sudahlah, anggap angin lalu kan, tenang dunia ini. Tapi kan kita tidak, Bu, ya. Kalau disakiti itu kayaknya dendam ke sumat tuh. Kalau bisa, nah nanti saya akan balas nih. Lah kemudian setelah beberapa hari, sahabat ini di tendanya itu kayak orang bingung. Jadi merasa bersalah terus, telah menginjak kaki Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi memanggil dirinya. Coba bayangkan, Bu, gimana perasaan sahabat ini, sudah menginjak kaki Rasul, kemudian Rasul mengatakan engkau menyakiti diriku. Tiba-tiba dipanggil oleh Rasul. Pasti perasaan, apakah Rasul akan menghukumku? Apakah Rasul akan membalasku? Apakah Rasul akan menyakitiku karena aku sudah menyakiti dirinya? Sepanjang jalan itu yang dipikirkan sahabat ini. Ketika berjumpa dengan Nabi SAW, hilang semua suudzonnya. Melihat wajah Rasul yang sumringah, melihat wajah Rasul yang tersenyum, melihat wajah Rasul yang ceria, yang bahagia, hilang semua suudzonnya itu. Dia ikut senang, ikut bahagia. Apa kata Rasulullah, hai fulan, engkaukah yang menginjak kakiku kemari? Kata sahabat ini, ya. Kata Rasulullah SAW, karena engkau sudah menginjak kakiku dan aku merasa sakit. Kemudian aku mendorongmu dengan tanganku ke perutmu, kau juga merasa sakit. Artinya impas. Rasul menganggap impas itu. Kemudian kata Nabi SAW, sebagai bentuk balasan aku sudah menyakiti perutmu dengan tanganku dan aku dorong perutmu, maka terimalah 100 ekor unta, bawa pulang sana. Enak enggak, Bu, tuh? Kalau ada orang yang ibu sakiti, dia yang minta maaf, ngasih duit lagi. Tapi kan nggak ada, ini hanya ada pada Nabi yang begini. Yang ada kalau kita sakiti orang, dia sakiti berlipat-lipat balik sama kita. Jangankan lagi kasih duit, pinjam utang aja haram bagi ibu tuh. Ya, tapi di sini Nabi SAW bagaimana mengajarkan akhlak kepada kita, tidak boleh menyakiti sesama kaum muslimin. Tidak boleh. Bahkan di zaman Nabi SAW itu Rasul sedang ngaji bersama para sahabatnya. Masjid sudah penuh. Kemudian ada sahabat yang tua renta ingin ngaji, semangat orang tua ini ingin ngaji. Masalahnya masjidnya sudah penuh. Karena sahabat yang muda-muda ini lagi asik gitu ya, mendengarkan kajian Rasul. Sampai mereka tidak perasan ada kakek-kakek masuk ke majelis, tidak dikasih jalan.
Kakek ini sudah berusaha meminta jalan, gak dikasih juga karena khusyuk mendengarkan kajian Rasul. Akhirnya pandangan Nabi SAW melihat kepada kakek itu, berhenti kajiannya, sehingga semua sahabat pandangan mereka menuju kakek itu, seolah-olah Rasul mengganti tema. Kemudian Nabi SAW langsung bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa wakir kabirana. Bukan termasuk umatku, kata Rasul, orang yang tidak memberikan kasih sayang kepada yang lebih muda, dan yang lebih muda tidak menghormati yang lebih tua. Langsung sahabat bingung, langsung dikasih jalan, Bu. Ya. Rasul langsung menyindir, bayangkan kan? Karena harusnya anak-anak muda ini paham gitu ya. Ketika datang itu ya hormati yang tua, beri jalan. Ini malah nggak diberi jalan. Makanya Rasul mengganti tema khutbahnya dan mengatakan, bukan termasuk kelompok kami kalau yang tua tidak memberikan kasih sayang ke yang muda pula tidak menghormati ke yang tua. Langsung dikasih jalan. Begitulah Nabi SAW menjaga kerukunan untuk tidak saling menyakiti sesama antar sahabat Nabi SAW sesama kaum muslimin, dan itulah akhlak yang diajarkan Rasul SAW. Pada orang yang memusuhinya begitu juga. Oleh karena itulah maka di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita, termasuk dosa besar, Bu, ya, kalau sampai kemudian kita menyakiti sesama kaum muslimin, apalagi dia saudara kita sama kaum muslimin. Lalu seperti apa contoh-contoh kita ini menyakiti kaum muslimin? Banyak contoh disebutkan dalam hadis ini. Contoh yang pertama, hadis Nabi SAW mengatakan, ittaqul la'anin, hati-hati, takutlah engkau kepada tempat-tempat yang menjadikan laknat. Tempat-tempat yang menjadikan laknat. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud anda wahai Rasul, tempat-tempat yang dijadikan laknat itu? Maka Rasul mengatakan, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Orang yang buang hajat, kencing, berak di tempat yang di situ manusia bisa beristirahat, di bawah pohon. Ya, umpamanya pohon itu memang selalu diduduki orang, umpamanya di masjid inilah. Ada sekolahnya, ada pohonnya, biasanya anak-anak atau siapa berlindung di situ, duduk-duduk di situ sambil nunggu anak-anaknya. Ibu pula taruh sampah pula di situ. Ya. Sengaja ngusir mereka itu namanya. Atau mungkin sampahnya agak jauh tapi baunya ke situ, itu sama saja. Maka ibu akan dilaknat manusia itu. Manusia di situ pasti melaknat ibu tuh. Siapa ini buang sampah kayak gini? Nah, gitu ya. Jadi pasti akan dilaknat itu. Nah, ini juga dalam bentuk menyakiti wali-wali Allah kaum muslimin. Kemudian juga hadis yang lain, Nabi mengatakan la dharara wala dirar. Tidak boleh mendatangkan madarat kepada diri sendiri ataupun madarat kepada orang lain. Parkir sembarangan, jelas depan rumahnya, di samping pula rumah tetangga parkir di situ. Madarat itu menyakiti kaum muslimin, tidak boleh. Parkirkan kendaraan di tempatnya, jangan sampai menyakiti orang. Jangan pula parkir di tengah jalan gitu ya. Ngapain parkir di tengah jalan gitu? Menyakiti orang. Kemudian juga hadis Nabi SAW, iyyakum wal julus fi turuqah. Hati-hati kalian jangan suka duduk-duduk di pinggir jalan. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, malana buddan min fi majalisina natahaddatsu fiha. Rasul, nampaknya kami tidak bisa. Ini kami sudah biasa, sudah asik duduk-duduk di sini. Apalagi di tempat-tempat khusus gitu kan, di tepi-tepi jalan dikasih tempat duduk kayak tempat-tempat ojek gitu, Bu, ya. Tempat-tempat gokar, GoFood itu kan kadang-kadang di pinggir jalan itu dibuat tongkrongan mereka di situ. Ya. Maka Rasul mengatakan, idza abaitum illal majlis fa'tut tariqa haqqah. Kalau kalian memang tidak bisa pindah dari tempat yang ada di pinggir jalan itu, kasihkan haknya. Hak itu punya jalan. Jadi jalan itu punya haknya.
Maka sahabat mengatakan, wa ma haqqut thariq, apa hak jalan itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, ghaddul basari wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kalau bisa, pamannya ibu nih ada kedatangan tamu, duduk-duduk di teras, kan itu kan pinggir jalan tuh teras itu. Maka ibu tundukkan pandangan. Sebab orang yang mengangkat pandangan, Bu, suka menyakiti orang. Contohnya, ibu duduk-duduk di teras ngobrol sama kawannya gitu ya. Tahu-tahu ada lewat. Yang lewat itu mungkin kurang serasi gitu, pakaian dengan kulitnya, bentuk tubuhnya. Pasti Bu komentar tuh, orang itu diet lah kan gitu kan harusnya. Sudah hitam kulitnya, putih pula lah itu celananya, hitam putih jadinya. Ya, jadi terkadang kalau kita tidak pandai menundukkan pandangan, jadi mencela orang, Bu. Makanya ghaddul basar, kalau orang yang duduk-duduk tepi jalan itu penting supaya jangan komentar, ya, ataupun melihat aurat gitu ya. Maka ini yang pertama, ghaddul basar. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, selain ghaddul basar adalah kaful adha. Jangan sampai mengganggu orang lewat. Ya tadi lempar sampah sembarangan, parkir motor mobil sembarangan. Atau maaf, kadang-kadang ya Bu ya, ada orang nih depan rumahnya mungkin jalannya jelek, berlobang. Dia sendiri kalau masuk rumah itu tersakiti dengan lobangnya itu. Ada orang bertahun-tahun dia bertahan gitu ya dengan lobang jalan persis depan rumahnya. Padahal dia sanggup beli pasir, beli semen, apa salahnya lah kan? Atau beli urukan ditaruh di situ, paling berapa lah kan? 1 kubik 2 kubik bisalah teruruk gitu. Tapi dibiarkan gitu kan. Terkadang dibuat jelas-jelas bukan polisi tidur lagi, Bu, polisi tengkurap itu, kan tinggi itu. Nah, itu kan bahaya itu. Itu ada, kalau agak landai enak. Ini betul-betul dia polisi itu. Dia mengganggu orang gitu ya, melebihi polisi-polisi aslinya itu. Kadang-kadang, karena saya juga pernah mengalami waktu masih mobil sedan, Bu, saya lewat di Bengkong Laut sana. Itu polisi tinggi, akhirnya apa? Nyangkut mobilnya pas tengah-tengah kayak timbangan, Bu. Nggak bisa mundur, nggak bisa maju tuh. Sementara penghuninya berat-berat badannya kan itu. Jadi subhanallah, jadi kan ada ya yang seperti itu gitu ya, menyakiti orang lewat itu, ya dilandaikan lah kan itu. Itu kan dosa sosial jadinya. Ya. Jadi kaful adha, kemudian waraddus salam, menjawab salam. Jangan diam saja kalau orang mengucapkan salam, salam. Walaupun dia mengucapkan salam itu orang yang tidak suka dengan kita, ucapkan salam. Jawab salam itu hukumnya wajib, mengucapkan hukumnya sunnah. Kemudian wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kalau bisa kita mengajak kepada kebaikan. Ya, jadi kalau ibu duduk-duduk, ada orang lewat nih Bu ya. Kemudian ibu-ibu lagi makan dengan tetangga, panggillah walaupun nggak ada niat gitu ya. Sinilah makan gitu kan. Jangan dalam hatinya, nanti gimana kalau datang nih betul-betul tak cukup nih. Basa-basi. Orang itu pun tidak mau datang juga, nengok-nengok juga. Ya. Artinya juga ajak kepada kebaikan. Ya. Cegah dari kemungkaran. Ya kalau mampu gitu ya. Tetapi hak jalan itu ada, dan ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh menyakiti kepada wali-wali Allah kaum muslimin, apalagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara bentuk orang menyakiti kaum muslimin adalah Nabi SAW bersabda. Tadi sudah saya baca, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu harus selamat lisannya dan tangannya dari muslim yang lainnya. Maksud lisannya ya tidak mengutuk, tidak menggibah, tidak menghina. Maksud tangan ya jangan sampai menyakiti, mengambil gitu ya, mencuri, merampas, merampok, mencopet dan begitu seterusnya. Kemudian juga hadis yang lain kata Nabi SAW, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana.
Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yahkiruhu wa la yakhdhuluhu at-taqwa hahuna wa asyara biyadihi ila sadrihi thalathan bihasbi imri'in min syarrin an yahkir akhul muslim kullul muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Di antara bentuk yang dicontohkan juga, tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh saling hasad, tidak boleh mencari-cari kesalahan orang, tidak boleh saling mendendam, tidak boleh mengambil pelanggan orang kalau dia pedagang. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, karena muslim itu saudaranya muslim yang lain. Tidak boleh zalim, tidak boleh merendahkan, tidak boleh menghina. Takwa itu di sini. Kemudian Rasul mengisyaratkan ke dadanya. Kemudian Rasul mengatakan cukuplah orang berbuat jahat ketika dia merendahkan saudaranya yang muslim, karena setiap muslim atas muslim haram, tidak boleh tumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya, dan tidak boleh disobek kehormatannya. Ini semua bentuk-bentuk tidak boleh kita menyakiti wali-wali Allah dan juga orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.